Halo, selamat pagi anak semuanya. Salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anak, saat kita hari ini sudah memasuki tahun ajaran baru 2020 dan 2021. Anak-anakku, sebelum kita memasuki materi pada saat ini, ayo, walaupun kalian di rumah, kita ucapkan salam. Salam Pancasila. Terima kasih. Anak-anak, sebelum Ibu memasuki materi pada hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Rosemary. Saya mengajar pendidikan kewarganegaraan dari kelas 8A sampai 8B. Anak-anak, di kelas 7 dulu pasti kalian sudah mengenal apa itu yang namanya Pancasila. Itu sebabnya tadi saya menyuruh kalian untuk kita mengucapkan salam Pancasila. Nanti di setiap pelajaran saya PKN, jangan lupa ya, kalian mengucapkan salam Pancasila 5 jari. Anak-anak, di semester 1 ini saya akan mengajarkan materi di bab 1 ini, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi daripada Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kenapa kita harus belajar memahami kedudukan dan fungsi Pancasila? Nanti sambil kalian menyaksikan tayangan PowerPoint yang akan saya tayangkan, kalian nanti bisa menyimak pelajaran pada hari ini. Demikian pelajaran pada saat ini. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu, tetap di rumah saja. Terima kasih. Iya, untuk materi pada kesempatan hari ini di semester 1 ini kita akan belajar mengenai bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Berikutnya, saya akan menjelaskan peta konsep terlebih dahulu. Untuk peta konsep kedudukan dan fungsi Pancasila itu dibagi 4 poin. Yang pertama, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Berikutnya, poin A, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Di sini akan saya jelaskan, Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Yang kedua, para pendiri negara atau the founding fathers telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga, penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali
secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan dari BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya,
gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya, dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya di sini dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu artinya cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Untuk poin berikutnya kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu, dan tetap di rumah saja.